Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kita rangkaian elektrik 2 dengan kode mata kuliah kita OEL2201 ya. Pada video kali ini kita masih membahas tentang analisis steady state sinusoidal, yang mana di video-video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang analisis steady state sinusoidal ini ya, beberapa topik tentu saja. Oke, sekarang kita akan fokus ke materi berikutnya, yang mana kita akan mulai masuk ke materi tentang impedans dan admittance. Jadi kalau sinusoid dan fasor sudah di video 1, 2, kemudian ini di video ketiga bagaimana hubungan antara elemen dengan fasor, dan yang ketiga video berikutnya ini adalah tentang impedans dan admittance. Ini adalah resume sebenarnya untuk video kemarin ya, yang terlewatkan, bahwasannya kalau kita membahas time domain dan frekuensi domain untuk hubungan antara arus dan tegangan, dapat kita lihat dalam tabel seperti ini ya, lebih sederhananya. Untuk elemen R di time domain kita bisa melihat di V kalikan V sama dengan R dikalikan I-nya. Sama untuk di frekuensi domain karena dia tidak ada perubahan fasa. Sedangkan untuk L atau induktor, V adalah LdI per dt. Tentu ini sudah kalian ingat ya, dari mana dI per dt ini muncul sebenarnya. Tapi tidak perlu dijelaskan untuk video kali ini. Kalian masih bisa buka kembali bukunya. Dan ini merupakan bentuk di time domainnya. Sedangkan di frekuensi domain menggunakan fasor, dia adalah J omega L kalikan dengan I. Dan untuk kapasitor, nilai I sama dengan C dV per dt, sehingga untuk frekuensi domain V sama dengan I per Jw kalikan dengan C-nya. Oke, dan untuk contoh nanti kita akan bahas di kelas ya, contoh ini bagaimana kita bisa menghitung besarnya VT yang dimiliki dengan 6 cos 100 T-30, kemudian ada kapasitor dan seterusnya. Sehingga kalian diminta untuk menghitung arusnya yang melewati kapasitor. Nanti kita akan bahas di dalam kelas saja ya. Sekarang kita akan fokus ke impedansi dan admittansi. Nah, sebenarnya impedansi ini kita akan menjelaskan dari maknanya terlebih dahulu. Bahwa impedansi biasa disimbolkan dengan Z, merupakan suatu rangkaian adalah rasio tegangan fasor tegangan terhadap arus fasor I, dan diukur dalam bentuk ohm. Jadi impedansi ini sudah masuk ranah domain frekuensi gitu ya. Dan sebenarnya kita ingin melihat nilai impedansi ini adalah nilai efektif dari resistansi terhadap dinilai rangkaian AC atau alternating current-nya. Sehingga dapat kita lihat Z sama dengan V per I. Ini sama dengan persamaan R ya, hampir sama, tapi kalau ini kan kita ingin melihat di dalam AC domain ya, alternating current yang ada di frekuensi domainnya, yang mana nilainya adalah R plus JX. Dapat kita lihat di sini R plus JX. Nah, bagaimana X ini muncul nanti akan coba kita jelaskan di sini. Di mana R itu merupakan nilai real dan Z adalah hambatan dan X merupakan imajiner. Nah, karena di sini ada simbol J yang menandakan bahwa dia terposisi di imajiner. Sehingga di dalam Z ada reaktansi yang akan bernilai positif jika X untuk L dan nilai negatif untuk C. Dan di pembahasan kali ini pun kita akan bahas tentang impedansi, admittansi. Dan admittansi merupakan kebalikannya dari impedansi, dan ini memiliki satuan Siemens. Dari katanya sebenarnya ya, admittansi itu admittance berarti diizinkan, berarti dapat dimaknai bahwa besarnya arus yang akan diizinkan melalui rangkaian tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, nilainya admittansi itu sebanding dengan besarnya arus. Jadi ibaratnya allowed ya, diizinkan, mana yang diizinkan gitu ya. Oke, sekarang kita coba bahas perlahan ya, bahwasannya kalau kita lihat di R tadi untuk resistor, maka besarnya adalah V sama dengan I dikalikan dengan R.
untuk domain frekuensi. Sekarang kita sepakat di domain frekuensi dulu ya, domain fasor. Sehingga Z yang kita miliki V per I. Dan ini besarnya adalah V, tadi adalah I kalikan dengan R per I, sehingga kita bisa meneglasi keduanya, dan impedansi besarnya adalah R. Nah, ini kalau kasus kita hanya memiliki resistor di dalam rangkaian kita, maka nilai impedansi itu akan sama dengan nilai hambatannya atau resistansinya. Lalu bagaimana jika kita berurusan dengan L? Yang mana L memiliki tegangan sama dengan J omega L dikalikan dengan I. Berarti untuk persamaan Z sama dengan V per I, maka V kita bisa ganti ya, J omega L I per I. I-nya bisa hilang, berarti tersisa adalah J omega L. Nah, J omega L ini yang kemudian kita kenal dengan omega L-nya ya, omega L-nya. J ini menunjukkan bahwa dia di imajiner. Omega L ini kemudian yang kita kenal dengan XL atau reaktansi induktif. Reaktansi induktif. Seperti itu. Kemudian terakhir yaitu terkait kapasitor. Besaran kapasitor adalah I per J omega C. Ya, berarti nilainya bisa kita simpulkan di sini, Z sama dengan V per I sama dengan I-nya yang kita masukkan di sana, berarti akan menghasilkan I per J omega C I. Kemudian kita bisa neglasi sehingga hasilnya adalah min J per omega C. Nah, min J ini sesuai dengan apa yang tersampaikan di sini ya, akan bernilai negatif untuk kapasitor. Maka di sini omega C ini akan berurusan nantinya sebagai XC atau yang kita kenal dengan reaktansi kapasitif. Seperti itu untuk dasar dari perhitungan impedansinya. Nah, lalu bagaimana jika di dalam sebuah rangkaian kita punya induktor dan kapasitornya? Sama seperti yang tadi di slide sebelumnya, ini kita punya Z sama dengan R plus JX. Berarti Z sama dengan R plus JX. Dan nilai X itu merupakan XL min XC-nya. Sehingga kalau kita petakan ya ke dalam diagram kartesiusnya, ini sumbu real, ini sumbu imajiner, nilainya Z ya, misalkan ini punya Z ya, maka ini adalah sudut fasanya, sudut picunya yang terpetakan ke dalam sumbu realnya. Ini merupakan R-nya ya, dan di sini merupakan nilai resultan X-nya, yang mana nanti kita ketahui berapa besarnya di sini misalkan ada XL dan di sini nanti ada besarnya XC. Nilai XL dan XC itu akan menghasilkan nilai X. Nah, inilah nilai impedansinya. Sehingga panjang lengan dari Z ini, kalau kita lihat 0 di sini, ini merupakan besarnya adalah R. Nah, kalau kita punya R di sini, ini punya X hasil resultannya, ya, ini X. Maka kita bisa dapatkan nilai Z dengan menggunakan akar dari R kuadrat plus X kuadrat. Dan sudut fasa merupakan tan-1 dari X per R-nya. Oke, sampai sini mudah-mudahan terjelaskan ya, bagaimana fasor terhadap impedansi ini bekerja. Lalu, bagaimana terkait admitansi? Admittance tadi sebagaimana dijelaskan di awal ya, bahwasannya dia inverse dari impedansi. Nah, kalau dia inverse dari impedansi, berarti tinggal kebalikannya saja dari impedansinya. Saya juga sudah sampaikan ya, nanti coba back lagi ke detik-detik awal, bahwasannya nilai admitansi ini berarti terkait
yang allowed ya, yang diizinkan, yang diadmitankan, maka dia akan berbicara tentang jumlah arus yang melalui cabang atau branch, itu nanti akan sebanding dengan nilai admitansinya. Sebagaimana tadi kita lihat ya, nilai Y itu sama dengan 1 per Z sama dengan I per V. Maka nilai arusnya akan sebanding dengan nilai admitansinya. Ya, sekarang kita ini kan masih di frekuensi domain ya, masih di fasor. Maka nilai Y ini dapat diperoleh dengan G plus JB, yang mana G ini akan menunjukkan nilai konduktans, dan B ini akan menunjukkan terkait suseptansnya. Nah, bagaimana nilai G dan B ini akan bekerja? Sebenarnya kita tinggal konversi ya, kembalikan lagi ke nilai sebelumnya. Nilai G itu dapat kita miliki dari R per R kuadrat plus X kuadratnya. Maka dari sini bisa kita peroleh R kuadrat plus X kuadrat itu merupakan nilai dari Z. Sehingga ini adalah R per Z-nya. Atau kebalikan dari resistansinya. Dan nilai suseptans itu sebenarnya bisa kita miliki dari min X per R kuadrat plus X kuadrat. Sehingga kita dapatkan min X per Z-nya. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya dari mana sih? Kok bisa tiba-tiba muncul R plus X kuadrat di bagian penyebutnya? Nah, kalau kita ulas ya, kita coba ulas bahwasannya. Nah, coba kita ulas Y itu besarnya adalah 1 per Z. Nah, Z itu kan 1 per R plus JX. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan hal ini, berarti kita tinggal mengalihkan dengan lawannya. Berarti ini R min JX. R min JX. Oke, kita bisa kalikan. Jadi R min JX per R kuadrat plus X kuadrat. Nah, dari sini sebenarnya kita tinggal pecah ya. R kuadrat R per R kuadrat plus X kuadrat min JX per R kuadrat plus X kuadrat. Oke, J-nya saya taruh depan. Nah, ini merupakan besarnya konduktans atau disebut dengan G, dan ini adalah suseptans atau disebut dengan B. Kalau ingin disamakan, berarti tinggal dipositifkan. Di sini akan menjadi min X. Oleh karena itu, saya langsung ambil jalan pintas tadi untuk mendapatkan nilai ini. Sehingga dapat kita ketahui bahwasannya untuk elemen R, tadi Z sama dengan R, ya, sama di sini. Untuk admittance berarti tinggal kebalikannya, ya. Untuk L, JWL, berarti untuk admittance kebalikannya. Sama untuk kapasitans, kebalikannya untuk nilai admittance. Mudah-mudahan ini menjelaskan ke kalian ya bagaimana admittance dan impedansi bekerja. Nah, untuk menguatkan hal ini, saya ingin coba menjelaskan bahwasanya ketika induktans dan kapasitans pada rangkaian DC dan rangkaian AC ini akan bermakna yang berbeda. Karena untuk rangkaian AC tentu saja dia memiliki nilai frekuensinya. Tetapi untuk nilai DC dia tidak memiliki frekuensi ya. Oleh karena itu, kalau dia tidak punya frekuensi berarti memiliki Z yang sangat kecil atau menuju ke 0. Oleh karena itu di DC, induktans sering dianggap sebagai rangkaian short circuit. Sedangkan untuk rangkaian pada frekuensi tinggi, maka nilai induktor ini akan diasumsikan sebagai rangkaian terbuka. Karena ketika frekuensinya naik, maka nilai impedansinya pun naik. Frekuensi menuju tak hingga, maka impedansi pun menuju tak hingga. Oleh karena itu, dia disebut dengan open circuit. Berlaku kebalikannya, kalau kapasitor, ketika di DC, dia diasumsikan dengan open circuit, karena ketika frekuensi di sini
naik ya, frekuensi, DC itu turun ya, frekuensi turun, berarti kan ini menuju Z sama dengan tak hingga ya, karena dia akan menghasilkan nilai 0, 1/0 hasilnya adalah tak hingga. Nah, karena itu memiliki impedansi tak hingga diasumsikan sebagai open circuit. Dan ketika di rangkaian AC dan frekuensi semakin tinggi, frekuensi semakin naik, berarti nilai impedansinya itu akan semakin turun. Ketika impedansi turun, dan ini akan semakin menuju ke 0, dan itu diasumsikan sebagai short circuit. Setelah kita tahu bagaimana cara mengubah komponen RLC dari domain waktu ke domain frekuensi, maka kita dapat mengubah rangkaian di domain waktu menjadi domain frekuensinya. Dan ketika sudah dirubah, baik itu ke domain waktu, ke domain frekuensi, maka kita dapat menerapkan hukum-hukum yang pernah kita pelajari, baik hukum KCL maupun hukum KVL. Dan teorema-teorema yang sudah kita pelajari sama-sama di RE1 kemarin. Oke, nah sebagai contoh, kalau kita ingin kita punya rangkaian yang sederhana ya, example 1, kita punya resistor besarnya 5 ohm dan kita punya kapasitor besarnya adalah 0,1 farad gitu saja ya. Dan ini adalah arus IT, di mana kita punya sumber Vs itu adalah 10 cos 4T. Ya, Vs adalah 10 cos 4T. Sekarang kita konversi Vs ini ke dalam frekuensi domain. Berarti V sama dengan 10 sudut 0. Maka I sama dengan V per Z. Nah, kita kan masih belum punya Z nih. Berarti kita selesaikan dulu Z-nya. Z sama dengan R plus JX. R-nya adalah 5 ohm. Kita substitusi 5. Kemudian karena ini kapasitor, maka kita langsung asumsikan dia minus J 1 per omega C-nya. Maka 5 min J omega C 2πf, frekuensinya omeganya adalah 4 kali 0,1. Oke, berarti dia dapat hasil 2,5. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai Z-nya adalah dikuadratkan, oke, hasilnya 5,59 ohm. Kemudian sudut fasanya adalah tan min 1 dari min 2,5 per 5. Hasilnya bisa kita dapatkan min 26,57. Sehingga kita kombinasikan keduanya, Z besarnya adalah 5,59 sudut min 26,57 ohm. Kita sudah punya V, kita punya Z. Jadi kita bisa hitung I-nya. Maka I besarnya adalah 10 sudut 0 dibagi 5,59 sudut min 26,57. Min 26,57. Ini bisa kita selesaikan ya, 10 dibagi 5,59, 1,789, 0 dikurang min 26, berarti tinggal 26,57 derajat. Oke, clear. Kita sudah punya besar arusnya. Nah, tinggal kita konversi. Ya, karena ini masih di frekuensi domain, dan pertanyaan kita tadi dari ini time domain, berarti kita konversi dia ke dalam frekuensi domainnya. Maka bisa kita dapatkan, ini sudut fasanya sekian, ini Vm-nya, berarti IT 1,789, tadi sini adalah cos ya, oke, cos 4T plus 26,57 ampere. Dan lalu bagaimana kalau kita ingin mengetahui tegangan yang ada di kapasitor? Sebagaimana kita tadi ketahui bahwasannya di sini kita dapat langsung menerapkannya, hukum-hukum yang pernah kita pelajari. Berarti salah satu yang bisa kita pelajari adalah ke KCL ya di sana. KVL, pembagi tegangan, karena sudah termakan oleh resistor, maka besarnya VC sama dengan V dikalikan dengan XC per Z-nya.
Nah, dari sini sudah punya angkanya semua ya. V-nya tadi adalah 10 sudut 0. 10 sudut 0. Ini dikalikan dengan XC. XC berarti 2,5 sudut min 90. Karena kita cuma punya satu XC doang. Impedansi 5,59. 5,59 sudut min 26,57. Sudah, kita tinggal selesaikan ya. Ini karena perkalian dan pembagian lebih mudah menggunakan dalam domain fasornya. Sehingga ini kita bisa dapatkan nilainya adalah 4,47 sudut min 63,43 derajat volt. Untuk tegangan kapasitornya ya, 4,47. Dan ini kita konversikan ke dalam bentuk time domainnya lagi, disamakan ya di sini. Jadi VC ya, VCT sama dengan 4,47 cos dari 4T, aduh jelek sekali, 4T min 63,43 derajat, oke, satuannya volt. Selesai. Ini dapat kita ketahui bahwasannya nanti nilai yang kita miliki untuk IT-nya adalah 1,789 cos 4T plus 26,57 ampere dan tegangan kapasitornya adalah 4,47 cos 4T min 63,43 derajat volt. Ya, dengan tegangan sumber adalah 10 cos 4T. Terjadi pergeseran fasa sebesar 63,43 derajat. Mungkin seperti itu untuk video kali ini. Oh ya, saya ingin menambahkan sedikit. Oke, karena tadi kita sudah mendapatkan contoh menggunakan kapasitor, maka untuk tugas 3, kalian saya minta untuk menghitung jika kita punya resistor adalah 4 ohm, kemudian kita punya induktor, dan induktor besarnya adalah 0,2 Henry. Dengan tegangan sumber L sama dengan 0,2 Henry, ini ada arus sebesar IT, dan VT, V sumber, adalah sebesar 20 sin dari 10T plus 30 derajat volt. Nah, kalian diminta untuk menghitung berapa sih besar IT-nya dan berapa besarnya VL-nya. Hanya seperti itu untuk tugas ketiga di minggu ini. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan pemahaman kalian terkait impedansi dan admitansi. Kemudian ini tadi penjelasan tambahan ya. Baik di KCL, KVL, di sini bisa mudah kita akan konversi ya, mau di domain fasor atau di domain frekuensi. Maka semua operasi matematika yang terlibat itu ada bisa dalam bilangan kompleksnya. Kalau kita berurusan dengan fasor. Mungkin seperti itu video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.